Hujan turun tipis sejak maghrib, membasahi jalan tanah menuju hutan larangan di ujung desa Kertawangi. Udara terasa lembab, bercampur bau daun busuk. Raka berjalan sendiri membawa tas kecil berisi kemenyan, lilin hitam, dan kain putih lusuh semua yang diminta lelaki tua, penjaga ritual. Ekonomi keluarganya hancur sejak ayahnya meninggal. Utang menumpuk, ibunya sakit, sementara pekerjaannya sebagai buruh serabutan tak cukup membeli obat. Saat itulah ia bertemu Kisah Smita, orang yang membisikkan jalan pintas, pesugihan pasangan gaib. Masih bisa mundur, kata Kisah Smita waktu itu, menatap tajam. Raka menggeleng. Saya cuma mau ibu saya sembuh. It says gini. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya saat langkahnya memasuki hutan. Pepohonan tinggi menutup langit. Suara jangkrik mendadak hilang, seakan alam menahan napas. Di tengah hutan terdapat tanah lapang kecil dengan batu datar seperti altar. Di sanalah ritual dilakukan. Kisah Smita sudah menunggu. Kau datang juga, ucapnya pelan. Raka menelan ludah. Apa? Saya harus mulai sekarang? Lelaki tua itu mengangguk, lalu menunjuk lingkaran tanah yang sudah digambar dengan arang. Masuk, duduk, jangan keluar sampai apapun yang terjadi. Raka mengikuti. Kemenyan dibakar. Asap putih mengepul, membentuk pusaran aneh. Lilin hitam dinyalakan satu persatu mengelilinginya. Dengarkan baik-baik, lanjut Kisah Smita. Selama 7 malam, kau akan didatangi dia. Kau tak boleh menolak, tak boleh takut, dan tak boleh jatuh cinta. Rocketadium. Kalau melanggar, Kisah Smita menatap kosong. Jiwamu jadi miliknya. Angin mendadak berembus kencang. Api lilin bergoyang liar. Bau melati tiba-tiba memenuhi udara harum, tapi membuat tengkuk merinding. Asapnya berubah, bisik Raka. Pusaran kemenyan menebal, lalu perlahan membentuk siluet perempuan. Rambutnya panjang menjuntai menutup wajah. Gaun putihnya tampak basah seperti habis dari sungai. Jantung Raka berdegup keras. Perempuan itu melangkah mendekat tanpa suara. Saat wajahnya terangkat, Raka tertegun. Cantik tapi pucat, dengan mata hitam pekat tanpa putih. Kau yang memanggilku? Suaranya lembut, bergema. Raka. Ya. Perempuan itu tersenyum tipis. Namaku Larasati. Mulai malam ini kau milikku. Angin berhenti. Hutan sunyi total. Kisah Smita sudah tak terlihat. Raka sadar ia benar-benar sendirian. Lilin padam satu persatu, menyisakan cahaya redup. Larasati duduk di hadapannya, terlalu dekat. Udara di sekitarnya dingin menusuk. Jangan takut, bisiknya. Tangan dingin menyentuh pundak Raka. Seketika tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Napasnya memburu, tapi anehnya rasa takut perlahan bercampur sensasi nyaman yang tak wajar seperti ditarik masuk mimpi. Waktu terasa hilang. Ketika ia sadar kembali, fajar sudah menyingsing. Ia terbaring sendirian di lingkaran ritual. Kemenyan habis, lilin meleleh. Larasati menghilang. Roka Torengga, tubuhnya lemas luar biasa. Semua ini tak gumamnya. Ia pulang dengan langkah gontai. Saat membuka pintu rumah, ia terhenti. Di atas meja kayu reot, tergeletak tumpukan uang baru rapi, terikat kain putih. Ibunya yang sakit tertidur di sampingnya. Raka mendekat perlahan, menyentuh uang itu. Nyata, banyak sekali. Tiba-tiba ia mencium bau melati lagi. Dari belokong, terdengar bisikan sangat dekat di telinganya. Baru malam pertama. Raka, ia menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun di cermin kusam dinding, sesaat ia melihat bayangan perempuan berdiri tepat di belakangnya. Malam berikutnya belum datang. Tapi di dalam hati kecilnya, Raka tahu ia tak bisa berhenti lagi. Sejak malam pertama itu, hidup Raka berubah cepat. Uang yang ia temukan di meja cukup untuk membeli obat ibunya, melunasi sebagian utang, bahkan menyisakan lebih. Warga kampung mulai heran melihat perubahan mendadak itu. Tapi Raka selalu menjawab singkat, dapat kerjaan tambahan. Meski begitu, ada sesuatu yang tak bisa ia ceritakan. Setiap kali senja turun, dadanya terasa sesak. Bukan lebih seperti gelisah menunggu sesuatu. Dan benar saja malam kedua datang. Tanpa disuruh, kakinya berjalan sendiri menuju hutan. Langkahnya ringan, seakan ada yang menuntun. Ia mencoba berhenti di tengah jalan, namun tubuhnya tetap bergerak. Kenapa? Gue kayak dipanggil. Sampai di tanah lapang, lingkaran ritual sudah ada.
Meski ia tak menggambarnya lagi, lilin hitam menyala sendiri. Asap kemenyan muncul tanpa dibakar. Bau melati memenuhi udara. Raka menelan ludah. Aku datang. Angin berputar pelan. Dari balik kabut, Larasati muncul. Kali ini wajahnya lebih jelas, lebih indah, tapi tetap menyeramkan karena pucat tanpa kehidupan. Kau tepat waktu, ucapnya lembut. Raka berusaha tegar. Kalau aku nggak datang, perempuan itu tersenyum tipis. Aku tetap akan menjemputmu. Ucapan itu membuat tengkuknya dingin. Ia duduk di dalam lingkaran. Larasati mendekat. Gerakannya anggun tapi sunyi. Saat tangannya menyentuh pipi Raka, hawa dingin merambat sampai tulang. Tubuhmu mulai terbiasa, bisiknya. Raka menutup mata, mencoba menenangkan diri. Waktu kembali terasa kabur. Ketika semua selesai, rasa lelah yang ia alami lebih berat dari malam pertama. Ia bahkan nyaris pingsan saat berjalan pulang. Pagi harinya, uang kembali muncul jumlahnya 2 kali lipat. Namun, kali ini ada yang berbeda. Di sela lipatan uang, terdapat sehelai rambut panjang hitam. Raka membuangnya cepat, tapi bau melati langsung memenuhi ruangan. Ibunya terbangun dari batuk panjang. "Kak, kamu semalam kemana?" tanya ibunya lemah. "Kerja, Bu." Ibunya menatap aneh. "Ibu mimpi ada perempuan duduk di samping kamu. Rambutnya panjang, dingin sekali tangannya." Jantung Raka berdegup keras. "Mimpi, Bu. Cuma mimpi." Tapi malam ketiga membawa teror baru. Saat ritual berlangsung, Raka memberanikan diri bertanya, "Kenapa kamu pilih aku?" Larasati tak langsung menjawab. Ia mengitari Raka perlahan. "Karena kau memanggil dengan putus asa. Jin menyukai manusia yang tak punya harapan." Raka menelan ludah. Setelah 7 malam, selesaikan, perempuan itu berhenti di belakangnya. Kontrak selesai. Raka lega sesaat. Namun Larasati melanjutkan. Suaranya berbisik di telinga, "Tapi jejakku akan tetap ada di hidupmu." Ritual malam ketiga berakhir dengan tubuh Raka semakin lemah. Napasnya pendek, kulitnya pucat. Saat pulang, ia melihat sesuatu di jalan desa. Seekor anjing mati mendadak tubuhnya kaku. Di lehernya terdapat bekas seperti dicekik. Raka mempercepat langkah. Pagi hari, uang muncul lagi lebih banyak dari sebelumnya. Namun bersamaan dengan itu, terdengar kabar tetangga meninggal tiba-tiba semalam. Tanpa sebab, Raka mencoba mengabaikan. Tapi malam keempat membuka kenyataan yang lebih mengerikan. Di tengah ritual, ia melihat bayangan lain di balik kabut. Sosok-sosok hitam berdiri mengelilingi lingkaran. "Siapa mereka?" tanya Raka gemetar. Larasati menoleh sekilas. "Mereka yang membayar." "Bayar? Apa?" Perempuan itu tersenyum samar. "Hidupmu yang makmur harus ditukar dengan kehidupan lain." Darah Raka seakan berhenti mengalir. Jadi uang itu datang dari nyawa yang padam. Raka mencoba bangkit, panik. "Aku nggak mau!" hentikan. Namun tubuhnya tak bisa bergerak. Lingkaran ritual menyala redup, mengunci. Larasati menatapnya lebih dalam dari sebelumnya. "Kau sudah menerima malam pertama. Kontrak tak bisa dibatalkan." Sosok-sosok bayangan di luar lingkaran mendekat. Wajah mereka samar, tapi penuh luka. Raka menjerit, namun suaranya tertelan kabut. Saat ia sadar, pagi sudah tiba. Ia terbangun di rumah dengan tubuh menggigil. Di meja uang kembali ada lebih, tapi kali ini basah, seperti terkena darah. Dari luar rumah terdengar tangis warga. Seseorang meninggal lagi. Raka terduduk lemas. Ia menatap tangannya sendiri yang pucat, lalu berbisik parau, "Berapa nyawa lagi? Buat 7 malam?" Sejak mengetahui asal uang itu, hidup Raka tak lagi sama. Setiap lembar yang ia pegang terasa berat, seolah membawa napas terakhir seseorang. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua itu hanya tipu daya jin, agar ia takut. Namun kenyataan di desa berkata lain. Dalam 4 hari, sudah 3 orang meninggal mendadak, tanpa riwayat sakit, tanpa tanda sebelumnya. Pagi itu, Raka duduk di teras rumah, menatap jalanan becek sisa hujan. Warga berjalan pelan menuju rumah duka milik Pak Junedi tetangga yang semalam masih sempat menyapanya. Ibunya keluar membawa selimut. "Kamu kelihatan pucat, Kak. Kerja jangan terlalu capek." Raka hanya mengangguk. Ia tak sanggup berkata jujur bahwa setiap malam bukan kerja yang ia lakukan, melainkan perjanjian gelap yang menukar nyawa orang lain. Saat sendirian,
Ia menatap tumpukan uang di dalam lemari. Tangannya gemetar. Apa semua ini? Dari mereka, bisik bau melati tiba-tiba muncul. Raka menoleh cepat. Di koka lemari, bayangan Larasati berdiri di belakangnya. Kau mulai menyesal? Suara itu terdengar lembut, tapi menusuk. Raka menutup mata sejenak lalu berbalik. Larasati benar-benar ada di sana. Berdiri beberapa langkah, gaunnya menjuntai tanpa menyentuh lantai. Aku nggak minta nyawa orang, kata Raka pelan. Tidak, jawabnya tenang. Tapi kau minta kekayaan. Semua permintaan selalu punya harga. Raka mengepalkan tangan. Hentikan, ambil lagi uangnya. Jin itu tersenyum samar. Kontrak tak bekerja begitu. Senja turun lebih cepat hari itu. Seakan waktu ingin segera menelan malam kelima. Meski takut, tubuh Raka tetap berjalan menuju hutan seperti malam sebelumnya. Kini ia sadar, ia bukan lagi datang karena mau, tapi karena dipanggil. Lingkaran ritual sudah menyala saat ia tiba. Namun, ada yang berbeda. Kabut jauh lebih tebal, udara jauh lebih dingin. Sosok-sosok bayangan di luar lingkaran kini lebih banyak. Raka menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah itu mulai terlihat jelas. Ia mengenali beberapa. Pak Junedi, anjing yang mati di jalan. Seorang nenek dari ujung kampung. Kalian, napas Raka tercekat. Mereka tak bersuara, hanya menatap dengan mata kosong. Larasati muncul di tengah kabut. Malam kelima selalu lebih berat, katanya. Kenapa mereka di sini? Mereka terikat dengan kontrakmu. Roka menandok. Tubuhnya gemetar. Aku nggak kuat. Perempuan itu mendekat, mengangkat dagunya pelan. Kau akan kuat, karena kau mulai menikmati hasilnya. Roka Tedium. Ucapan itu menohok tepat. Ia teringat obat ibunya, utang yang lunas, makanan yang kini cukup, rasa bersalah bercampur ketergantungan. Malam itu ritual berlangsung lebih lama. Tubuh Raka terasa dihisap energinya. Setiap detik seperti ditarik keluar dari raganya. Di tengah kondisi setengah sadar, ia mendengar bisikan banyak suara. Gantikan kami, bayar kembali. Jangan ambil hidup kami. Roka menjerit, tapi suaranya tenggelam. Saat semuanya selesai, ia terjatuh di tanah. Napasnya tersisa tipis. Larasati berlutut di sampingnya. Lihatlah dirimu, bisiknya. Raka menatap tangannya. Kulitnya makin pucat. Uratnya menghitam, samar. Apa yang kau lakukan padaku? Kontrak bukan hanya mengambil nyawa lain, tapi juga mengikat jiwamu padaku. Pagi harinya, ia bangun di rumah dengan tubuh demam. Uang kembali ada kali ini memenuhi satu meja penuh. Namun di lantai, terdapat jejak kaki basah menuju kamarnya. Jejak perempuan. Ia mengikuti jejak itu dengan napas tertahan. Berhenti di depan ranjang ibunya. Ibunya masih tidur, tapi wajahnya sangat pucat. Di samping ranjang, samar terlihat bayangan Larasati berdiri menatap. Roka panik. Jangan sentuh ibu saya. Larasati menoleh perlahan. Aku hanya melihat calon bayaran berikutnya. Darah Raka seperti berhenti mengalir. Jangan berani-berani. Jin itu tersenyum tipis. Malam ke-6 menentukan siapa yang paling berharga bagimu. Seketika bayangannya menghilang. Raka terduduk lemas di lantai, menatap ibunya yang tak sadar apapun. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ingin menghentikan semuanya. Tapi ia tahu, kontrak tinggal 2 malam lagi. Dan harga terakhir mungkin adalah orang yang paling ia cintai. Sejak ancaman itu terdengar, Raka tak berani meninggalkan rumah. Ia duduk di samping ranjang ibunya sejak pagi, menatap napas perempuan tua itu yang naik turun pelan. Setiap detik terasa menekan dada. Uang yang biasanya ia syukuri, kini justru ia sembunyikan dalam karung, seolah benda itu membawa kutukan. Ibu harus selamat, apapun caranya, gumamnya. Siang menjelang sore, Raka mendatangi Kisah Smita. Ia berlari hampir tanpa henti menuju gubuk tua di pinggir sawah. Lelaki tua itu sudah duduk di teras, seakan menunggu. Kau datang sebelum malam ke-6, katanya datar. Raka langsung berlutut. Tolong hentikan semua ini, Ki. Saya nggak mau lanjut. Kisah Smita menatap lama, lalu menghela napas. Sejak malam pertama, jalan pulangmu sudah tertutup. Pasti ada cara. Ada, tapi mahal. Raka menatap penuh harap. Apa saja saya lakukan. Lelaki tua itu mendekat, berbisik pelan. Kau harus mengganti bayaran terakhir dengan jiwamu sendiri. Raka membiku. Maksud saya mati. Kisah Smita mengangguk pelan.
atau orang yang paling kau cintai akan diambil. Ucapan itu menghantam lebih keras dari apapun. Raka mundur perlahan. Wajahnya pucat. Saya pikir cuma 7 malam. Kontrak pesugihan selalu menyisakan ikatan, jawab Kisah Smita. Jin tak suka kehilangan miliknya. Langit mulai gelap saat Raka pulang. Sepanjang jalan, pikirannya kacau. Saat membuka pintu rumah, suasana terasa berbeda sunyi. Terlalu sunyi. Ibu, panggilnya. Tak ada jawaban. Ia berlari ke kamar. Ibunya masih di ranjang, tapi tubuhnya menggigil hebat. Keringat dingin membasahi dahi. Ibu, perempuan itu membuka mata lemah. Kak, tadi ada tamu perempuan duduk di sini. Jantung Raka nyaris berhenti. Kamu apa? Cantik tapi dingin sekali. Raka mengepalkan tangan. Senja tenggelam. Bau melati mulai memenuhi rumah. Ia tahu malam ke-6 dimulai. Bahkan sebelum ia tiba di hutan. Lampu rumah berkedip. Bayangan Larasati muncul di sudut kamar. Perlahan semakin jelas. Kau tak datang. Jadi aku menjemput. Raka berdiri di depan ranjang ibunya. Melindungi. Jangan ganggu dia. Larasati tersenyum tipis. Semua manusia berkata begitu. Sampai waktunya tiba. Aku ganti. Ambil aku saja. Ucapan itu keluar spontan. Jin itu terdiam sesaat. Lalu tertawa pelan. Belum waktunya. Kontrak harus berjalan sampai malam ke-7. Tiba-tiba tubuh Raka terangkat tak terlihat. Terseret keluar rumah. Ia berusaha melawan. Tapi tak berdaya. Dalam sekejap, ia sudah berada di tanah lapang hutan. Lingkaran ritual menyala lebih terang dari sebelumnya. Kabut tebal menutup pandangan. Namun kali ini, sosok bayangan di luar lingkaran jauh lebih banyak. Puluhan, wajah mereka penuh luka. Mata kosong menatap Raka. Mereka semua korban kontrakmu, bisik Larasati. Raka menutup telinga. Hentikan. Malam ke-6 adalah malam penentuan. Lanjutnya, ikatan kita hampir sempurna. Ritual dimulai. Raka merasakan tubuhnya seperti ditarik dari dalam. Napasnya tercekat. Jantungnya berdetak tak beraturan. Di tengah rasa sakit, ia melihat bayangan ibunya muncul di antara arwah-arwah itu. Ibi, suaranya parau. Ibunya menatap kosong seperti yang lain. Raka, apa yang kau lakukan? Larasati mendekat, berbisik. Aku hanya menunjukkan siapa yang akan menutup kontrakmu. Air mata Raka jatuh. Jangan dia. Tolong. Untuk pertama kalinya, jin itu menyentuh wajahnya dengan lembut. Kalau begitu, bersiaplah mengambil tempatnya. Ritual berakhir menjelang fajar. Tubuh Raka jatuh tak berdaya di tanah. Urat hitam di lehernya makin jelas. Napasnya berat. Seperti orang sekarat. Saat ia terbangun di rumah, suasana hening. Ia berlari ke kamar. Ibunya masih hidup. Tapi napasnya sangat tipis. Di meja, uang kembali muncul paling banyak dari semua malam sebelumnya. Namun di atas tumpukan itu, ada secari kain kafan kecil. Bebab. Raka terduduk lemas. Ia sadar, malam ke-7 bukan lagi soal kekayaan, tapi tentang siapa yang akan tetap hidup dan siapa yang menjadi milik jin selamanya. Fajar setelah malam ke-6 terasa paling sunyi yang pernah Raka rasakan. Tak ada suara ayam, tak ada orang lewat di jalan depan rumah. Seolah dunia menahan napas menunggu sesuatu terjadi. Ia duduk di samping ranjang ibunya sejak subuh. Napas perempuan itu makin tipis, dadanya naik turun sangat pelan. Dokter puskesmas yang dipanggil tetangga hanya menggeleng. Sekarang saya nggak lihat penyakit jelas, tapi kondisi beliau seperti kehilangan energi hidup. Kalimat itu membuat tubuh Raka lemas. Ia tahu penyebabnya. Bukan tapi siang harinya, Raka mengumpulkan semua uang pesugihan. Ia masukkan ke karung, lalu membawanya ke belakang rumah. Dengan tangan gemetar, ia menyiram bensin dan membakarnya. Api menyala besar. Ambil lagi. Semua. Aku nggak mau. Teriak. Bau melati langsung menyebar, menenggelamkan bau asap. Dari balik api, Larasati muncul utuh, tak tersentuh panas. Uang itu hanya simbol. Katanya tenang. Kontrak kita bukan pada harta, tapi pada jiwamu. Raka jatuh berlutut. Lepaskan, ibu saya. Aku ikut kamu. Untuk pertama kalinya, wajah jin itu terlihat berbeda, bukan marah, tapi seperti puas. Ucapan yang kutunggu sejak awal. Matahari tenggelam. Langit berubah gelap pekat tanpa bintang. Malam ke-7 tiba. Tanpa dipanggil, tubuh Raka melayang keluar rumah.
menembus pintu seperti bayangan. Dalam sekejap, ia sudah berada di tanah lapang. Namun tempat itu kini berubah. Lingkaran ritual membesar, menyala merah. Kabut berputar cepat seperti badai. Sosok arwah korban berdiri mengelilingi area. Jumlahnya puluhan. Di tengah lingkaran ada 2 tempat. Satu untuk Raka, satu lagi kosong. Larasati berdiri di hadapannya, mengenakan gaun lebih gelap dari malam-malam sebelumnya. Malam terakhir menentukan ikatan abadi, ucapnya. Raka menatap kosong. Setelah ini, ibu saya hidup jika kau menggantikannya. Tanpa ragu, Raka melangkah masuk lingkaran. Begitu kakinya menyentuh garis arang, tubuhnya terasa terbakar dingin. Urat hitam di lehernya menyebar cepat ke wajah. Ritual dimulai tanpa mantra. Kabut masuk ke tubuhnya. Napasnya ditarik keluar seperti asap. Di tengah rasa sakit, ia melihat bayangan ibunya muncul di tempat kosong tadi terikat rantai kabut. "Ibu," bisiknya lemah. Ibunya menatap dengan mata berkaca. "Kak, pulang. Rakamet, gantikan saya. Lepaskan dia." Larasati mengangkat tangan. Rantai kabut di tubuh ibunya perlahan terlepas, lalu berpindah mengikat Raka. Sekejap rasa dingin menembus tulang. Jiwanya seperti ditarik keluar setengah. Arwah-arwah korban di sekeliling mulai berbisik keras. Kontrak selesai, bayaran diterima. Tanah bergetar. Namun tepat saat proses hampir selesai, sesuatu terjadi. Dari dada Raka keluar cahaya redup liontin kecil pemberian ibunya sejak kecil. Larasati mundur sedikit, matanya menyipit. "Pelindung kasih, masih kau bawa?" Raka menggenggam liontin itu lemah. "Ibu, ini doa ayah." Cahaya liontin membesar, membuat kabut ritual goyah. Arwah-arwah di sekeliling menjerit. Rantai kabut mulai retak. Larasati menatap tajam. "Jika kontrakmu putus, semua korban akan menagih balik." Raka tersenyum tipis meski lemah. "Asal ibu saya hidup, saya." Cahaya liontin meledak terang. Lingkaran ritual hancur. Kabut tersapu. Arwah-arwah lenyap satu persatu. Tubuh ibunya menghilang dari lingkaran kembali ke rumah. Namun dampaknya langsung terasa. Tubuh Raka jatuh keras ke tanah. Urat hitam menutup seluruh lehernya. Larasati berdiri di sampingnya. Kini wajahnya tak lagi lembut, lebih dingin dari kematian. "Kau membatalkan ikatan, tapi kau tetap milikku setengah jiwa." Raka tak mampu bergerak. "Artinya, mulai malam ini, kau hidup di 2 dunia." Kabut menelan tubuh Raka perlahan. Di rumah, ibunya terbangun mendadak dengan napas normal. "Raka, Pangki." Namun tak ada jawaban. Keesokan paginya, warga menemukan Raka terbaring di tepi hutan masih hidup, tapi tubuhnya sedingin mayat. Sejak hari itu, setiap malam Jumat, bayangan Raka selalu terlihat berjalan sendiri menuju hutan. Kontrak memang dipatahkan, tapi ikatan dengan jin tak pernah benar-benar berakhir. Sejak ditemukan di tepi hutan, hidup Raka tak pernah kembali normal. Tubuhnya memang selamat, napasnya masih ada, namun kulitnya selalu dingin seperti orang demam yang tak kunjung sembuh. Warga desa mulai berbisik setiap kali ia lewat. Katanya, dia mati suri. "Jangan dekat-dekat, auranya aneh." Raka mendengar semuanya, tapi tak menanggapi. Ia sendiri merasakan perubahan yang tak bisa dijelaskan. Setiap bayangan yang ia lihat bergerak sedikit berbeda. Setiap malam Jumat, tubuhnya berjalan sendiri. Malam pertama setelah kontrak dipatahkan menjadi awal teror baru. Ia sedang duduk di ruang tengah saat bau melati kembali muncul. Lampu minyak bergetar pelan. "Ia datang lagi," bisiknya lemah. Dari sudut ruangan, bayangan Larasati muncul perlahan. Kini wujudnya lebih samar, seperti kabut berbentuk manusia. "Kau memutus kontrak, tapi kau masih terikat," ucapnya. Raka menatap lelah. "Apalagi yang kau mau? Jiwaku sudah kau ambil setengah." Jin itu mendekat, menyentuh dadanya. "Karena setengah itulah kau jadi gerbang." "Rockman, gerbang apa?" Namun sebelum dijawab, tubuhnya mendadak kaku. Pandangannya gelap sesaat. Saat sadar, ia sudah berdiri di hutan tanpa berjalan, tanpa ingat kapan berangkat. Lingkaran ritual memang sudah hancur, tapi tanah lapang itu kini berubah lebih menyeramkan. Kabut menggantung rendah dan suara bisikan terdengar dari segala arah. Raka menunduk di tanah. Banyak tangan hitam keluar dari dalam, mencoba meraih kakinya. "Apa ini?" teriak. Larasati muncul di belakangnya. "Mereka yang dulu terikat kontrakmu,
kini melihatmu sebagai jalan keluar. Sosok-sosok arwah korban mulai muncul satu persatu. Wajah mereka lebih jelas dari sebelumnya. Pak Ju, nenek desa, beberapa yang bahkan tak ia kenal. Kembalikan hidup kami, bisik mereka bersamaan. Raka mundur, panik. Aku nggak bisa. Salah satu arwah mendekat, hampir menyentuh wajahnya. Kau setengah milik dunia kami. Kau harus menggantikan kami. Raka menjerit, mencoba kabur, tapi kakinya tenggelam dalam tanah hitam. Larasati menonton tanpa menolong. Inilah harga memutus kontrak tanpa penutup sempurna. Raka menatap marah. Kau jebak aku. Aku hanya memberi pilihan. Kau yang memilih. Arwah-arwah mulai menarik tubuhnya. Sedikit demi sedikit, rasa dingin luar biasa menjalar. Napasnya membeku. Namun tiba-tiba, liontin di dadanya kembali bersinar redup. Cahaya kecil itu membuat teng-teng hitam mundur sesaat. Larasati menatap tajam. Pelindung itu melemah, tapi belum hilang. Rocket Tereng, apa aku bisa bebas sepenuhnya? Jin itu diam lama, lalu berkata pelan. Bisa, jika kau menutup gerbang yang kini terbuka lewat jiwamu. Kau harus mengembalikan semua energi kontrak. KST Raka. Maksudnya, kuburan tempat ritual pertama dilakukan. Di bawah altar batu, jantung Raka berdegup. Ia teringat malam awal tanah di bawah batu datar itu terasa berdenyut. Itu bukan tanah biasa, lanjut Larasati. Itu pintu. Kabut perlahan menipis. Arwah-arwah mundur, tapi masih menatap lapar. Sebelum menghilang, Larasati berbisik, malam depan mereka akan lebih kuat. Jika gerbang tak kau tutup, tubuhmu akan jadi milik mereka semua. Raka terjatuh saat sadar kembali. Ia sudah berada di rumah, terbaring di lantai. Ibunya berlari panik. Raka, kamu kenapa? Raka menatap lemah, tapi kali ini ia berkata jujur. Bu, kalau suatu malam Raka hilang, jangan cari ke hutan. Ibunya menangis. Jangan ngomong begitu. Raka menggenggam tangan ibunya pelan. Raka harus nutup sesuatu, biar semua selesai. Malam berikutnya belum datang. Naman Ea tahu, waktu yang tersisa sedikit. Jika gerbang itu tak ditutup, bukan hanya jiwanya yang hilang, tapi seluruh desa bisa ikut terseret ke dunia yang sama gelapnya dengan kontrak pesugihan yang pernah ia buat. Sejak mengetahui keberadaan gerbang itu, Raka tak punya pilihan selain kembali ke hutan tempat semua kesalahan dimulai. Sepanjang siang ia menyiapkan diri, bukan dengan kemenyan atau lilin seperti dulu, melainkan dengan doa yang diajarkan ibunya sejak kecil. Liontin peninggalan ayahnya ia genggam kuat, satu-satunya benda yang masih memberinya rasa hangat. Sore menjelang malam, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Burung-burung tak terdengar, angin berhenti total. Ibunya berdiri di depan pintu saat Raka hendak pergi. Kamu mau kemana lagi kah? Rockman, ada yang harus Raka selesaikan, Bu. Ke hutan itu lagi ya? Raka tak menjawab. Ibunya memegang tangannya erat. Kalau bisa, jangan kembali sendirian. Ucapan itu membuat dada Raka sesak. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan pergi sebelum air matanya jatuh. Jalan menuju hutan terasa lebih panjang. Setiap langkah disertai bisikan samar yang datang, entah dari mana. Gebang. Saat memasuki area tanah lapang, kabut langsung turun tebal, menutup pandangan. Batu altar masih ada di tengah, namun kini warnanya kehitaman seperti terbakar dari dalam. Raka mendekat perlahan. Tanah di sekitarnya berdenyut pelan, seperti jantung yang hidup. Jadi, ini pintunya, gumamnya. Bau melati muncul. Larasati berdiri di sisi batu. Kau datang juga. Raka menatap datar. Aku mau nutup semua ini. Jin itu mengelilingi altar pelan. Menutup gerbang berarti mengembalikan seluruh energi kontrak, termasuk bagian jiwamu. Aku siap. Larasati berhenti, menatap tajam. Kalau gagal, kau tak akan mati, tapi terperangkap di antara dua alam selamanya. Raka mengangguk mantap. Mulai saja. Ia mendorong batu altar. Beratnya tak wajar, tapi liontin di dadanya bersinar redup, memberinya tenaga. Saat batu bergeser, tanah di bawahnya retak membuka lubang hitam pekat tanpa dasar. Dari dalam terdengar rintihan puluhan suara. Tangan-tangan arwah keluar lebih banyak dari sebelumnya. Kembalikan hidup kami. Kami dingin. Raka menahan napas. Aku datang buat nutup gerbang,
bukan jadi pengganti kalian. Namun tangan-tangan itu tetap meraih, menarik kakinya. Larasati berdiri di belakang, berbisik, tuangkan darahmu di mulut gerbang. Itu kunci penutupnya. Raka mengeluarkan pisau kecil dari tas. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menggores telapak. Darah menetes ke dalam lubang. Sekejap, tanah bergetar keras. Kabut berputar liar. Arwah-arwah menjerit, bukan marah, tapi kesakitan. Lubang hitam itu mulai menyala merah dari dalam. Namun tiba-tiba, salah satu arwah keluar lebih jauh dari yang lain. Pak Junedi. Wajahnya rusak, tapi matanya penuh dendam. Kau penyebabnya. Ia mencengkeram leher Raka kuat. Raka tersikik. Darahnya masih menetes ke gerbang. Aku juga korban. Lirihnya, arwah lain ikut menarik. Mencoba menyeretnya masuk. Tubuh Raka setengah tenggelam dalam lubang. Rasa dingin luar biasa membekukan tulang. Di tengah kondisi hampir hilang kesadaran, liontinnya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu menyebar, mengenai arwah yang mencengkeramnya. Jeritan mereka pecah bersamaan. Larasati menutup mata, seakan silau. Doa ia kuat sekali, bisiknya. Raka memanfaatkan momen itu, menjatuhkan lebih banyak darah ke dalam gerbang. Lubang mulai menutup perlahan. Tapi sesuatu menahannya dari dalam. Bayangan raksasa muncul di dasar lebih gelap dari kabut. Lebih besar dari semua arwah. Raka menatap ngeri. Itu apa? Larasati menjawab pelan. Penjaga gerbang. Dia tak mau pintunya ditutup. Tangan bayangan raksasa itu mencuat, meraih pergelangan Raka. Sekejap tubuhnya tertarik masuk sampai pinggang. Larasati akhirnya bergerak, memegang bahunya. Aku hanya bisa menahan sebentar. Sisanya, kau yang tentukan. Raka menggenggam liontin, menempelkannya ke mulut gerbang. Cahaya meledak terang. Bayangan raksasa menjerit keras, tangannya terbakar cahaya. Gerbang menutup cepat, menjepit tangan hitam itu sampai putus. Ledakan kabut menyapu seluruh tanah lapang. Raka terpental jauh, menghantam tanah. Saat ia membuka mata, altar batu sudah kembali menutup sempurna. Tanah tak lagi berdenyut. Kabut menipis, arwah-arwah menghilang satu persatu, termasuk Pak Junedi yang kini menatap tanpa dendam sebelum lenyap. Larasati berdiri di kejauhan, wujudnya makin samar. Kau berhasil menutup gerbang, Rocket Berotic. Semua selesai? Jin itu tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan. Gerbang tertutup, tapi ikatan kita belum. Tubuhnya mulai memudar seperti asap. Sisa jiwamu masih bersamaku. Dan suatu saat, aku akan menagihnya. Seketika, ia menghilang. Raka sendirian di tanah lapang yang kini sunyi. Namun saat ia berdiri, bayangannya di tanah bergerak sedikit terlambat dari tubuhnya. Ia menatapnya lama, lalu berbisik lemah, jadi, ini belum akhir. Malam terasa lebih panjang dari sebelumnya. Dan Raka sadar, gerbang memang sudah tertutup. Tapi sesuatu dari dunia jin masih ikut pulang bersamanya. Setelah gerbang di bawah altar berhasil ditutup, desa kembali tenang. Setidaknya di permukaan tak ada lagi kabar kematian mendadak. Udara terasa lebih ringan. Warga yang dulu berbisik kini mulai melupakan kejadian aneh beberapa minggu terakhir. Namun tidak bagi Raka. Ia justru merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Tubuhnya memang tak lagi sedingin mayat, tapi bayangannya tak pernah benar-benar sama. Awalnya ia mengira hanya perasaan. Sampai suatu sore, saat matahari condong ke barat, ia melihat jelas di tanah bayangannya, berdiri diam, sementara ia masih berjalan. Raka langsung berhenti. Bayangan itu terlambat mengikuti. Jantungnya berdegup keras. Jangan mulai lagi. Kumamni. Malam harinya, teror baru datang. Ia terbangun karena merasa ada yang duduk di ujung ranjang. Saat membuka mata, tak ada siapapun. Namun kasur bagian kaki terlihat cekung. Seperti ada yang menekan. Bau melati samar tercium. Laras, bisiknya. Sunyi. Ia mencoba tidur lagi. Tapi tiba-tiba bayangannya di dinding bergerak sendiri menoleh ke arahnya. Padahal tubuhnya diam. Raka langsung bangkit. Apa maumu? Bayangan itu perlahan berdiri, terpisah dari tubuhnya, membentuk siluet hitam pekat di sudut kamar. Suara yang keluar bukan milik Larasati. Lebih dalam, lebih berat. Kau menutup gerbang, tapi membuka jalan untukku. Raka mundur selangkah. Siapa kau? Aku yang hampir keluar. Sebelum kau menutup pintu itu,
Ingatan Raka langsung kembali pada bayangan raksasa di dasar lubang. Penjaga gerbang. Bayangan itu tertawa rendah. Sekarang aku tak butuh gerbang, karena setengah jiwamu sudah jadi rumahku. Raka meraih liontinnya cepat. Cahaya redup muncul, membuat bayangan itu mundur sedikit. Tapi tak menghilang. Pelindung kecil itu tak cukup lagi, katanya. Lampu kamar mendadak padam. Dalam gelap, bayangan itu menyatu kembali ke tubuh Raka. Sekejap rasa dingin menusuk jantungnya. Ia terjatuh, napasnya memburu. Keesokan harinya, perubahan mulai terasa. Air di gelas membeku saat ia pegang terlalu lama. Tanaman di halaman layu saat ia lewati. Ibunya mulai curiga. Kamu kenapa, Kak? Mata kamu hitam sekali bawahnya. Raka menggeleng. Namun malam berikutnya, kejadian lebih buruk terjadi. Saat ia berkaca, bayangannya di cermin tersenyum. Padahal ia tidak. Kau lemah. Suara itu terdengar dari dalam kepalanya. Raka memukul cermin sampai retak. Pecahan kaca memantulkan wajahnya berulang dan di setiap pantulan, matanya semakin gelap. Ia sadar sesuatu sedang mengambil alih perlahan. Tak tahan, Raka kembali ke hutan mencari Larasati. Tanah lapang kini sepi tanpa kabut. Ia berdiri di depan altar, berteriak, "Keluar! Aku butuh jawaban." Angin berputar pelan. Larasati muncul, lebih samar dari sebelumnya. "Kau memanggilku lagi." Raka langsung menunjuk bayangannya sendiri di tanah. "Apa ini?" Jin itu menatap, lalu berkata tenang. Penjaga gerbang tak sepenuhnya kembali. Saat pintu tertutup, sebagian energinya menempel di jiwamu. "Kenapa enggak kau bilang?" "Kau tak bertanya." Raka mengepalkan tangan. "Cara ngilanginnya." Larasati mendekat. Suaranya lebih pelan dari biasanya. "Kau harus memisahkan bayangan itu dari jiwamu, lalu mengurungnya." "Di mana?" "Di tempat ia berasal alam di balik gerbang Rocketarium. Gerbangnya sudah kututup." "Benar," jawab Larasati. "Jadi satu-satunya jalan. Kau harus membuka celah lewat tubuhmu sendiri." Darah Raka seperti berhenti mengalir. "Maksudnya?" "Kau jadi pintunya." Hening panjang. Jika ia gagal, bukan hanya bayangan itu yang keluar, tapi sesuatu yang lebih besar. Raka menatap tanah, melihat bayangannya bergerak sendiri lagi, kini melambai kecil. Seolah mengejek, ia menutup mata, lalu berkata pelan, "Kalau itu satu-satunya cara, aku lakukan." Larasati tersenyum tipis, tapi kali ini ada nada peringatan. "Kalau bayanganmu lepas sepenuhnya, ia bisa mengambil tubuhmu, dan kau yang terperangkap di dalamnya." Raka menarik napas panjang. "Berarti ini pertarungan terakhir." Jin itu tak menjawab. Namun sebelum menghilang, ia berbisik, "Bersiaplah, karena saat bayanganmu lahir, ia membawa semua kegelapan yang pernah kau buat." Malam semakin pekat saat Raka pulang. Di tanah, bayangannya berjalan lebih dulu beberapa langkah, lalu berhenti menunggunya. Untuk pertama kalinya, Raka merasa ia tak lagi hidup sendirian di tubuhnya sendiri. Malam yang ditunggu sekaligus ditakuti akhirnya datang. Sejak sore, Raka sudah merasakan tekanan aneh di dadanya. Napasnya berat, seolah ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Ingin keluar, ibunya memperhatikan dari dapur. "Kamu pucat sekali, Kak. Istirahatlah." Raka memaksakan senyum. "Iya, Bu." Nanti, ia tak bisa menjelaskan bahwa malam itu, ia mungkin tak kembali sebagai dirinya sendiri. Saat azan Isya berlalu, bayangannya di lantai mulai bergerak lebih liar. Tak lagi mengikuti tubuhnya melainkan berjalan sendiri menuju pintu. Raka menutup mata. Waktunya ya. Bau melati muncul pelan. Larasati berdiri di sudut ruangan. Wujudnya makin tipis seperti asap yang hampir hilang. "Aku akan membuka celahnya," katanya. Raka mengangguk. "Lakukan sekarang." Sebelum dia ambil alih. Dalam sekejap, ia sudah berada di tanah lapang hutan. Tak ada altar, tak ada lingkaran ritual, hanya tanah kosong di bawah langit hitam. Larasati berdiri di belakangnya, duduk. "Biarkan bayanganmu keluar sendiri." Raka mengikuti. Ia menancapkan liontin di tanah di depannya. Satu-satunya pelindung yang tersisa. Angin berhenti total, sunyi. Lalu tiba-tiba, rasa sakit menembus dadanya. Ia menjerit, tubuhnya melengkung ke belakang. Dari bawah kakinya, bayangan hitam mulai terlepas. Seperti cairan pekat yang naik membentuk sosok. Perlahan, siluet itu berdiri tegak di hadapannya.
Wujudnya sama persis dengan Raka tapi matanya kosong hitam pekat, tanpa cahaya. Akhirnya, aku bebas. Suaranya berat. Raka terengah. Kau? Bukan, aku. Sosok itu tersenyum miring. Aku semua bagian. Gelapmu, keserakahanmu, keputusanmu mengambil pesugihan. Ayah melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat tanah menghitam. Aku harus kembali dan mengambil tubuh ini sepenuhnya. Raka berdiri lemah, tapi tetap menahan. Kalau kau masuk, semua korban kontrak bisa keluar lagi. Benar, jawab bayangan itu santai. Dan aku ingin itu. Pertarungan bukan dengan pukulan, tapi kehendak jiwa. Bayangan itu tiba-tiba berubah jadi kabut hitam. Mencoba masuk lewat dada Raka. Raka menjerit. Menahan dengan kedua tangan. Liontin di tanah bersinar terang, menciptakan lingkaran cahaya di sekitar mereka. Larasati berdiri di luar lingkaran, tak ikut campur. Ini pertarunganmu sendiri, katanya. Bayangan itu berbisik di telinga Raka. Kau lelah, serahkan saja tubuhmu. Aku akan hidup lebih kuat. Raka mulai goyah. Tubuhnya memang lemah sejak kontrak. Namun di tengah desakan gelap itu, ia teringat ibunya. Teringat semua korban yang sudah jatuh. Kalau aku kalah, semua sia-sia. Ia menggenggam liontin, menempelkannya ke dadanya. Cahaya meledak lebih terang. Bayangan itu menjerit, mundur setengah tubuh. Namun tiba-tiba ia berubah bentuk menjadi sosok-sosok korban kontrak. Pak Junedi, nenek desa, bahkan ibunya, mereka mati karenamu, bisiknya. Raka gemetar ibu, suaranya pecah. Sosok ibunya mendekat, menangis. Kembalikan hidup ibu. Air mata Raka jatuh. Hampir saja ia melepaskan pertahanan, namun liontin di tangannya terasa hangat, berbeda dari dingin ilusi di depannya. Ia menutup mata, lalu berbisik, ibu gak akan minta itu. Sekejap ilusi hancur. Bayangan asli kembali terlihat retak oleh cahaya. Raka memanfaatkan momen itu, mendorong kabut hitam itu menjauh dari tubuhnya. Tempatmu bukan di sini. Ia menekan bayangan itu ke tanah, tepat di atas liontin yang bersinar. Larasati akhirnya bergerak, membuka celah kecil di udara retakan menuju kegelapan di balik gerbang lama. Sekarang, Kurong Daya, serunya. Dengan sisa tenaga, Raka menyeret bayangan itu ke arah celah. Sosok hitam itu meraung marah. Kalau aku jatuh, setengah jiwamu ikut. Raka berhenti sesaat. Artinya, ia bisa mati atau kehilangan bagian dirinya selamanya. Ia menatap langit gelap, lalu berbisik, lebih baik kehilangan gelap daripada kehilangan diriku. Dengan dorongan terakhir, ia melempar bayangan itu masuk ke celah. Ledakan cahaya dan kabut terjadi. Bersamaan, celah menutup cepat, sunyi. Raka terjatuh tak sadarkan diri. Sot Ea bangun. Fajar sudah muncul. Tubuhnya terasa ringan. Untuk pertama kalinya sejak semua dimulai, ia menatap tanah. Bayangannya kembali normal mengikuti. Setiap gerakannya, Larasati berdiri jauh di tepi kabut terakhir. Sekarang kau utuh kembali, katanya pelan. Raka menatapnya. Berarti semua selesai. Jin itu tersenyum samar. Kontrak selesai. Gerbang tertutup. Bayanganmu terkurung. Ia mulai memudar tertiup cahaya pagi. Tapi ingat, manusia selalu punya kegelapan. Jangan sampai kau membuka jalan itu lagi sebelum hilang sepenuhnya. Ia berbisik terakhir. Karena jika sekali lagi kau memanggilku, tak akan ada penebusan kedua. Kabut lenyap, hutan kembali seperti biasa. Raka berdiri lama, menghirup udara pagi. Ia akhirnya bebas. Namun jauh di dalam tanah, di balik gerbang yang tertutup, terdengar satu bisikan samar dari bayangan yang terkurung. Aku akan menunggu sampai kau gelap lagi.